wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Cukup. Shadaqallahu na'udhin. Baik ya, Bapak, Ibu-ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala maupun yang belum ibu-ibu. Nah, karena ada satu orang. Baik, alhamdulillah kita awali pagi dengan interaksi dengan ayat Al-Qur'an. Semoga ini menjadi kebiasaan di rumah ya. Jadi pagi silahkan prioritaskan agenda Quran. Kalau ba'da subuh langsung banyak kegiatan, coba bangun lebih pagi, bisa sebelum subuh. Jangan banyak-banyak ya, 1 halaman, tapi mulai dengan firman Allah. Mulai dengan kalam Allah, Allah suka, Allah cinta, Allah senang, maka pintu keberkahan itu terbuka lebar ya. Tapi memang harus basisnya itu karena nilai keimanan kita, keyakinan ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah akan menurunkan rahmatnya kalau ada orang yang nyimak bacaan Quran, diam, memperhatikan. Itu yang dengar sebagai objek. Apalagi orang yang sebagai subjeknya, orang yang baca Al-Qur'annya gitu. Ya. Karena ketika Allah memberikan rahmatnya, insya Allah ya, itu yang menjadikan ya orang bisa masuk surga bukan karena banyaknya amal-amal kita. Karena amal banyak bisa jadi masih tercampur dengan banyak unsur-unsur yang merusak amal. Ada riaknya, ada sum'ahnya, riak mau dilihat orang, sum'ah mau didengar orang, kadang-kadang ada takabur, ada sombongnya, ada ujub dalam hati kita merasa bangga dengan amal-amal kita. Tapi kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu lebih luas, melingkupi segala sesuatu, ya. Satu rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu menjadikan binatang itu bisa sayang, sebuas-buasnya binatang dia bisa sayang sama anaknya. Ya, karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang bisa berlaku lemah lembut. Ya. Jadi salah satu indikasi tanda ketika Allah memberikan rahmat kepada seseorang dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum.
Ya, karena disebabkan rahmat Allah, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lintalahum berlaku lembut kepada mereka, kepada umatnya, kepada keluarganya, ya. Maka di rumah kita pengen menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena kalau ada rahmat Allah, di sana ada kelembutan. Ya. Ya. Kalau di rumah itu yang ada adalah keras hati, ya, ego, mau menang sendiri, hati-hati kalau ternyata itu sudah tercerabutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Jadi kalau kita tuliskan, ya, orang berinteraksi dengan Al-Qur'an akan menghadirkan rahmat Allah. Panjang banget huruf-hurufnya, ya. Ya, rahmatullah. Nah, ketika orang sudah mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan berlangsung linta lahum. Ya. Ini suratnya surat 3 ayat 159. Nah, ini Al-Qur'an, rahmat Allah itu suratnya surat apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat apa? Apa? Nah, sebentar. Kita lihat. Ayat suratnya surah Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf 7204. Kok 4 tulisnya 5? Enggak match nih antara tangan, mulut sama pikiran. Ya. Padahal di sini dengar atau simak sama diam. Ya. Orang yang menyimak bacaan Quran diam, maka Allah akan hadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang baca. Kalau orang yang baca, maka ya, kalau yang baca, maka kata Allah 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Nih yang harus jadi motivasi kita. Jadi nuansa Quran kita hidupkan di rumah kita, maka akan hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, rahmahnya ini yang kita dapatkan dengan salah satunya adalah banyak interaksi dengan Quran. Jadi sebagai seorang muslim, kalau misalnya rumah kita kok, saya kalau ngomong sama suami, baunya mau tegang aja ya, ngegas mulu. Jangan-jangan sifat rahmah ini, rahmat Allah, itu tercerabut dari rumah kita. Karena kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, ini suratnya, surat ini nih. Ya, surat 3 Ali Imran 159, lintalahum. Kalian akan berlaku lembut. Ya. Jadi kalau pengen istrinya atau suaminya senantiasa bisa lembut, suruh sering-sering baca Quran. Tapi niatin ikhlas karena Allah, jangan terpaksa. Ya. Ini salah satu kunci gimana kita ingin menghadirkan keluarga kita samarah. Ya. Dan ini berlaku juga kelembutan itu kepada semua orang. Tapi kan selalu saya mengingatkan diri saya dan kita semua, selalu kebaikan itu kita awali dari rumah-rumah kita, agar dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Jangan sampai kelembutan kita, keramahan kita adanya di luar rumah. Apalagi cuma sekedar mohon maaf karena profesi kita menuntut itu. Ya. Kita di kantor jadi PR, public relation. Pasti tuh jadi orang yang lembut sama orang. Kita di kantor bagian ketemu sama customer. Pasti kita diajarin bagaimana service excellent, memperlakukan dengan cara yang terbaik. Sampai gesturnya, sampai mimik wajahnya, ya kan? Sampai suaranya, sampai posisi duduk aja diperhatikan. Ya, saya pernah belajar tuh, ya gimana cara berkomunikasi dengan orang, sampai jangan salah pilih tempat duduk gitu. Ya, kalau kita duduknya hadap-hadapan, ini cenderung tuh kayak orang mau debat. Tapi kalau kita duduk di sampingnya, itu biasanya itu orang akan merasa nyaman. Sampingnya ada di kiri, ada di kanan. Ya, orang lebih nyaman di kiri atau di kanan kira-kira gitu. Ya. Nah biasanya saya tuh kalau misalnya diajarkan ada guru, habis kita supervisi. Habis supervisi, kemudian ada catatan. Ini guru nih nggak fokus nih, waktu ngajarin salah konsep nih, maka ngobrol. Nah nggak boleh itu berhadapan. Ya, saya deketin, saya suruh di samping kanan saya. Ya, ajak ngobrol. Gimana Pak? Sehat. Nah ini kalau kita terapin di rumah itu dahsyat. Makanya saya mengingatkan kepada diri saya dan teman-teman guru itu kalau ada pelatihan di sekolah saya begini. Jangan dianggap pelatihan-pelatihan kita cuma sekedar kita lakukan di sekolah. Hati-hati. Karena pelatihan itu akan membentuk karakter, kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu akan tervalidasi, akan dibuktikan kebenarannya, udah bagus apa belum, yaitu yang pertama kali adalah orang-orang yang di rumah kita. Kira-kira mereka merasa kita itu udah baik atau belum. Ya, jadi jangan merasa juga kita digurui. Ya, ketika apa? Ketika misalnya ada feedback, ada masukan dari orang yang ada di lingkungan kita. Ya. Suatu saat ada seorang, belum lama, kemarin atau kemarinnya lagi ya, ada seorang tahu-tahu deketin saya. Ya, saya nggak sebutin institusinya lah, pokoknya deketin ya, bapak-bapak. Kenapa? Saya mau cerita aja Ustadz. Ya udah monggo cerita aja dia. Ustadz, saya ini kan sering tampil ya di depan umum. Ya, dia pendidikannya juga guru kan. Ya, udah banyak lah. Saya jadi MC, mimpin sholat taraweh, mimpin segala macam, udah banyak. Tapi saya sering diprotes mulu sama istri saya Ustadz. Ya. Diketawa, kok main senggol-senggolan. Ini enggak, ini kisah nyata asli. Saya ngambil pelajaran buat kita semua. Ya, kok jadi main senggol-senggolan? Ini nggak ada hubungannya. Ini karena baru ya. Ini cerita tadi bagaimana orang terdekat itu memberikan pengakuan. Ya. Nah kemudian masukannya apa? Istri saya itu baca Qur'annya lebih bagus dari saya Ustaz. Jadi habis mimpin taraweh, pulang taraweh yang ada, saya banyak banget koreksiannya. Kamu tuh harusnya begini, begini, begini. Saya dengerin dulu kan. Udah. Nah kemarin juga ada acara kan saya di MC itu Ustaz kan. Ya, adalah gitu masukan. Kamu kok jadi MC begini, begini, begini. Ya, mendingan jangan deh gitu. Artinya malu-maluin gitu kan. Nah, terakhir pas jadi MC, terakhir saya jadi MC Ustaz. Saya live aja di FB biar istri saya lihat. Sampai rumah kena juga saya. Nggak ada benernya. Saya bilang, istri ente itu perfeksionis. Melihat sesuatu itu sempurna. Nah ini juga nggak bagus ya. Ini harus difahami suami punya keterbatasan juga. Cuman karena yang konsul itu yang ngobrol ke saya itu suaminya. Kalau ada istri saya pengen ngomong juga gitu kan. Ya, nggak Ustaz, Anda pengen curhatan. Nah, kayak gini aja.
karena ekspektasi harapan istri terlalu tinggi, anggap aja itu pemicu kita agar kita bisa meningkatkan kualitas kita. Gitu. Saya bilang hati-hati, ini kelihatannya kecil karena baru usia berapa, 5 tahun atau 6 tahun pernikahan ya. Nanti suatu saat ini bisa jadi bom waktu. Ya, saya bilang gini, beberapa waktu yang lalu ada artis lama itu setelah 21 tahun menikah akhirnya bercerai. Apa pelajarannya? Ternyata selama ini dia memendam masalah, nggak selesai, dipendam, tapi dia nyari momentum. Momentumnya itu kesempatannya ketika anaknya udah pada dewasa. Anaknya udah nggak galau nanti kalau orang tuanya divorce, bercerai. Akhirnya mereka cerai secara baik-baik. Ini masalahnya karena selama ini salah satunya bagi saya ini nggak terkomunikasikan. Termasuk masalah-masalah kayak saya anggap angin misalnya, itu bahaya. Tetap harus dikomunikasikan. Yang di atas harus agak rendahan dikit, yang di bawah naikin dikit, ketemu. Jangan yang di atas tetap begini, ini tetap begini, lama-lama tidur belakang-belakangan loh, hati-hati. Iya, karena merasa nggak nyaman. Nah, maksud saya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di majelis ini, coba kita terapkan di rumah-rumah kita, ya. Dan itu adalah pesan Quran. Ya, pesan Quran itu ya, Rasulullah SAW ketika mendapatkan ayat-ayat Al-Quran itu disuruh untuk memberikan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan orang terdekat kalian. Ketika pengen mendakwahi pun itu orang dekat dulu. Ya. Tapi paling susah Ustaz mendakwahi keluarga. Biasanya itu karena tadi ya, dia tahu kekurangan kita semuanya, ya, sehingga ada kalimat kamu aja begini gitu. Tapi disitulah tantangannya, kita harus memulai kebaikan itu dari lingkaran yang paling kecil, yaitu di rumah-rumah kita. Nah, sebentar lagi kan Ramadan. Nah, Ramadan itu jadikan momentum kita untuk berubah menjadi lebih baik, ya. Karena semangat Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar karakter takwa kita miliki. Ya. Dan karakter mereka-mereka yang interaksi dengan Al-Quran itu di antara sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang bertakwa. Ya. Yang memiliki karakter itu pantas layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jannah itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satunya adalah dengan gemblengan tarbiyah pendidikan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini ya yang harus kita pahami. Apalagi kalau berinteraksi dengan Al-Qur'an, Masya Allah. Ya. 1 huruf 10 kebaikan, ya. Allah tadi ingatkan dalam ayat Al-Quran, manja'a bil hasanah falahu asyru amsa. Ayat berapa tuh? Ya. Nah, kita baca yuk. Ini kita jadikan motivasi buat kita. Jangan pernah lelah berbuat baik, apapun kebaikan itu, ya. Ayat 160, ya. Ya, surat 6 ayat 160, ya. Ini pas kita lewat ayat ini. Nah, ini harus menjadi targhib, menjadi motivasi, penyemangat kita. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Paling enggak
pagi ini kita hafal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang dengan kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka Allah berikan kelipatan 10 kali. Jadi 1 kita lakukan, maka Allah memberikan 10. Itu gimana enggak Rahman dan Rahimnya Allah pada kita tuh. Tapi wa man jaa bisayyiati, kalau orang melakukan kesalahan, fala yujza illa mislaha, enggak dilipetin tuh. Ya, tidak dibalas kecuali sebagaimana yang dilakukan, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ya. Dari ayat ini maka orang yang beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an adalah orang yang gemar melakukan kebaikan. Dalam bahasa lain disebut muhsin. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang yang masuk surga Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, ya, fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Surat apa tuh? Nah, kita buka suratnya, surat ke 51. Surat apa 51? Az-Zariyat, pakai za, Az-Zariyat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk surga. Ya. Jadi ja'a bil hasanah, orang yang datang dengan kebaikan. Dan ketika kebaikan itu menjadi tipikal dia, maka dia menjadi orang yang disebut muhsin. Ayatnya 15 dan 16. Ya, ayat 15 dan 16. Bang Zakaria akan baca terjemahnya. Tadi saya udah baca Arabnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Iya. Ja'a bil hasanah, ketika jadi karakter dia jadi muhsinin. Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi jangan kekurangan kerjaan. Ya. Kebaikan tuh banyak yang bisa kita lakukan. Dan kebaikan gak harus besar. Mulai dari yang kecil. Ya. Pagi kita nggak ngerepotin suami nggak ngerepotin istri, ya, masing-masing nggak merasa manja, tapi masing-masing proaktif. Anak nggak mau ngerepotin orang tua, sebagaimana orang tua juga nggak mau ngerepotin anak. Kalau mental kita kayak gini, itu enak di rumah. Nggak ada sapu yang nganggur. Setiap orang butuh kerjaan gitu. Nggak ada yang kerjaannya mager, ya, selimutan mulu, malu. Kelamaan handphonean, scroll handphone aja, malu sama bini. Iya, bini berjibaku dari mulai bangun sampai tidur lagi. Ya, bahkan kalau kata Iwan Fals itu disebut ribuan kilo. Tadinya saya bingung gitu kan, dulu gitu, ribuan kilo maksudnya apa? Jadi ternyata langkah tuh kalau dihitung-hitung ribuan. Saya kan pakai smartwatch nih. Karena dikasih sama jamaah, saya suka lari, biasanya ngitungnya pakai jam biasa gitu kan. Dikasih. Ternyata kalau kita hitung langkah, nah, langkah hari ini step saya dari mulai bangun tidur, tapi kalau saya pakai ini, ya pakai jam ini udah 651 langkah. Jadi dari mulai saya bangun, tapi tadi saya pas bangun nggak pakai jam. Ya, pas sudah setelah qiyamul lail atau pengen qiyamul lail tadi baru pakai jam, setelah itu jalan, ini sampai ke masjid balik lagi, ini 651. Ya, kalau di sini kalau pas bawa handphone,
Ya, ini ada Samsung bawaannya nih. Kalau hitungan saya bawa handphone, melangkahnya baru 409 langkah. Ya, kemarin terhitungnya kemarin nih di sini pakai handphone 2.719 langkah. Jadi ketika ribuan, benar 2.000 lebih. Walaupun jalan cuma gitu-gitu doang. Ya, nih saya kan jauh Ustaz, tapi dihitung langkahnya nggak berapa langkah, orang naik motor kan, bolak-balik naik motor. Ya fokus HP-nya aja, HP-nya bagus. Handphone saya tuh udah 8 tahun. Lagi pas pengen ngaji malam-malam diginin lari-lari. Saya ngeri WhatsApp orang sembarang kan ngeri itu. Ya, kalau kata anak saya sebenarnya udah lama, udah bertahun-tahun diganti handphonenya. Enggak, saya servis. Saya ganti LCD 2 kali. Yang kemarin lumayan ratusan ribu kalau ganti gitu kan. Pasar udah lebih. Saya bilang ya insya Allah beli insya Allah. Ya, akhirnya qadarullah saya harus beli. Ada barunya katanya. Bi copot ngapa? Nggak apa berketahuan baru. Saya yang penting bisa gitu. Ya. Tapi saya bilang, Kak, aku beli handphone, tapi ada syaratnya apa? Handphone aku jangan lebih baik dari handphone kalian. Karena handphone anak-anak saya itu lebih baik dari saya. Ya. Tenang saja. Itu udah bunyi dah. Salah pencet. Ya. Jadi ini kalau dibawa, ya. Semalam saya ngaji aja nggak bawa handphone, ya. Saya bolak-balik nggak bawa handphone, ya. Karena udah di rumah. Ini contoh. Maksudnya apa? Kalau langkah orang di rumah kita konversi, kita alihkan ke langkah-langkah kayak gini ribuan. Terus kira-kira ada yang nganggur nggak? Nggak ada. Ya, kadang-kadang suami merasa kerja paling berat. Aku kan harus kerja, aku harus bisnis ini, nyari ini, mikirin kalian semua. Gitu kan. Dia nggak tahu kan, istri juga gitu, berat perjuangannya di rumah. Ya saya bisa ngasih tahu kayak gini ya ketika udah mulai punya anak. Kalau sebelumnya sih enak, justru nih ada beberapa teman enakan gue kerja, lebih nyantai. Kalau di rumah, udah apalagi dititipin anak gitu kan. Makanya anak saya tuh kalau pas lagi ada cucu, ya Abi paling cuman awal-awal doang gendong katanya. Ntar kalau udah mulai nangis juga dikasih ke yang lain gitu. Ya emang bukan pekerjaan yang mudah. Saya tidak melebihkan dan mengurangi, maksudnya kita coba objektif. Kalau masing-masing kita ingin berusaha manja'a bil hasanah, lakukanlah yang terbaik. Jadilah dikenal orang yang baik. Muhsin. Baca Quran bagus, tapi kalau hampir setiap pengen disuruh lagi baca Quran. Lagi banjir, dia lagi tilawah gitu kan. Kan nggak pas juga. Nabi juga interaksi dengan Quran. Tapi Nabi itu banyak aktivitasnya sampai dia itu ngejahit pakaiannya sendiri yang bolong gitu. Ya. Kalau dari situ ya suami harus serba bisa. Jangan apa-apa nggak bisa. Susah juga. Gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kita belum selesai dari masalah ekonomi, ya, maka jangan banyak nganggurnya. Banyak silaturahim, banyak ikhtiar, ya. Orang yang udah aman dari segi ekonomi aja, banyak mereka tetap berusaha. Ya. Balik lagi, jadi kalimat ini indah, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi semangat itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, hargai. Menghargai itu tidak harus dengan materi. Ya, cukup dengan kalimat singkat aja. Makasih ya Bu ya. Itu bisa meleleh itu arti seorang istri kalau selama ini dia nggak pernah ngucapin terima kasih. Ada orang yang kadang-kadang lewat gitu aja, seakan cuman gitu doang. Bagi kita itu biasa, tapi bagi orang lain tuh luar biasa. Iya. Kalimat jempol tuh, jempol di WhatsApp tuh, itu kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang dinantikan oleh banyak orang. Dan banyak perempuan-perempuan terutama ya, itu yang mudah tergoda di sosial media, awalnya gara-gara jempol doang. Dia bikin status, nggak ada yang nge-like.
Ada orang ngasih jempol, udah itu gede banget lagi tuh jempol, ya kan? Bukan cuma yang contreng, tapi emang gambar jempol. Ya, di jempolnya di sini ada nih garis kayak mata sama orang senyum. Langsung Japri, gambarnya unik juga ya. Nah, udah mulai tuh. Iya, mau lagi yang lain. Nih dikasih banyak, wah udah. Ternyata kenapa mudah tergoda? Karena di rumah nggak pernah dapetin itu. Di grup keluarga kalau dia WhatsApp, ayah pulang jam berapa? Jam 5. Udah gitu doang. Coba kasih sesuatu yang lain. Ya, pulang mau dibawain apa? Oh, beda lagi kan? Ya qadarullah, alhamdulillah saya mempraktekkan ini. Bukan enggak ya. Saya WhatsApp keluarga, saya ada grup WhatsApp keluarga ya. Namanya Milati. Ya, keluarga saya dulu belum ada Yazid, jadi namanya Milati. Ya. Walaupun enggak tiap hari ya. Nih. Istri saya lagi sakit ya, waktu hari apa? Ya. Jam 11.23 ini hari apa nih? Hari Rabu kemarin, karena dari Senin sakit. Saya tanya, gimana Umi pagi ini? Saya udah di kantor, nanyain istri. Ya. Terus apalagi nih? Ini contoh ya, tahadus artinya kita bareng-bareng mengerjakan ini. Ini hari Selasa nih. Jam 16.19 ya. Saya cuma nanya, mau dibawain apa ya sore ini? Saya dari kantor pulang jam 4 ya, 16.19. Ya, kata orang di rumah yang lembut-lembut, nah, kayak bubur. Oke, gitu. Dan itu ketika kita pulang, ya bubur kan cuma 10.000. 15.000 udah cakep. Bubur Cianjur, ya kan? Yang pakai telur, ya kan? Diaduk di dalam. Ya kan? Tapi gitu itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Kata Rasulullah, apa bang? Mau nyari bubur? Kata Rasulullah, tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, maka akan saling mencintai, menyayangi. Dan hadiah nggak harus mahal. Bisa jadi hal yang biasa aja. Ya, pulang bawa dongkal doang, 10.000. Ya Allah, senang orang di rumah tuh. Ya, nggak harus materi juga nggak harus. Ya, kadang dengan kata-kata yang baik. Maka kata Rasulullah, al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Ya, bahkan senyum aja, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kalau kita kepada orang lain bisa tersenyum, kenapa kepada istri sendiri enggak? Ya. Jangan-jangan kalau kata Fajar Set Boy, ya katanya ikan hiu nabrak karang. Ya. I love you, tapi istri orang, ya. Enggak. Ya. Kalimat I love you itu coba di rumah-rumah kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa lah, gitu kan? Ataupun istilah-istilah yang menunjukkan kita seneng. Ya, rasa kangen. Kita kangen ya, lama nggak jalan-jalan keluar nih, gitu kan? Kita ke depan yuk. Wah, seneng kan? Di teras kita ngobrol. Ya, teras doang, gitu. Karena sering bercanda, pasti bilang serius, yuk ke depan, gak mau. Ya, kalau itu resikonya gede. Udah kebayang. Gak, artinya gini, Bapak dan Ibu, ketika ayat Quran bicara tentang orang melakukan kebaikan dapat 10 kebaikan itu, maksud saya itu jangan semata-mata kita lakukan untuk kerja-kerja besar.
Kebaikan itu lakukan dari yang kecil-kecil. Lakukan dari diri kita, di rumah-rumah kita. Dan ini penting. Kenapa? Sampai ada yang melakukan penelitian itu, ternyata kerja bakti di rumah suami istri itu salah satu cara menguatkan engagement, keterikatan di antara keduanya. Namanya kerja bareng, amal jama'i. Sama orang lain juga gitu, sama kayak di kantor. Kenapa sih memberikan kadang-kadang pelatihan sampai jutaan? Tujuannya apa? Membangun teamwork, kerja tim. Orang kalau nggak biasa kerja bareng di rumahnya, di kantor juga susah, individualistis. Tapi kalau di rumah dicoba, kita sebagai orang tua melibatkan anak-anak, istri melibatkan suami, suami melibatkan istri, dan mau terlibat. Udahlah, panggil itu aja tukang. Padahal cuma gitu doang. Karena bukan cuma bicara tentang masalah efisiensi, ya, tapi ini bicara tentang kebersamaan. Ya. Kan gitu ya, kata orang Jawa, kalau sering ketemu maka akan cinta. Gimana, Kang? Nah, yang orang Jawa itu tahu witing tresno. Nah, itu kan kalimat yang keluar karena hampir kebanyakan kayak gitu. Maka ada orang yang awal nikah nggak kenal, ya kan? Tapi dengan berjalannya saya jatuh cinta setelah menikah. Pernah dengar nggak kayak gitu? Karena sering ketemu, dan ketika ketemu yang ada kebaikan, makin senang orang. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu yang ada keburukan, nggak suka. Sampai kata kawan saya ini, mohon maaf ya, bukan bicara etnis ya. Kata kawan saya, sampai gini, Purpon, ente setahun aja tinggal di Afrika, maka standar cakep tuh bisa berubah. Ya. Dulu harapannya yang putih, bersih, kinclong gitu kan. Tapi karena komunitasnya seperti itu, nanti standarnya juga akan berubah. Kenapa? Karena hati kita tuh tersentuh dengan kebaikan-kebaikan orang. Maka ada yang kadang-kadang kok antara suami istri performnya kok nggak match, nggak cocok gitu kan. Karena bukan cuma itu, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ya. Bukan cuma suami istri, termasuk anak kepada orang tuanya. Ada seorang anak bangga dengan orang tuanya, bagaimanapun kondisinya. Kenapa? Karena terikat dengan rahmahnya itu. Bahkan dia bangga, nih bapak saya. Gitu. Ya. Kemarin ada seorang perempuan tuh nggak tahu lah kelewatan aja TikTok atau apa gitu kan, di handphone tuh, di Facebook sebenarnya pas lewat seorang perempuan, ya kategorinya secara normal itu cantik. Kata dia, kalau pengen sama aku, kamu izin sama orang tuaku. Kirain orang tuanya gimana? Orang tuanya lagi jualan. Ini orang tuaku. Loh, ya Allah, saya tuh satu sisi, ya Allah, seneng. Bukan masalah itunya, masalah ternyata dia bangga dengan kondisi orang tuanya yang seperti itu. Nggak semua orang loh bisa seperti itu. Banyak orang yang sampai menutupi kondisi keluarganya. Ya, merasa di sosial media harus begini, nggak tahu pas ke rumahnya, ya Allah ternyata. Banyak kan orang yang kecewa, di Facebook begini, ya kan? Pas giliran ketemu, kok kayak gini, gitu. Nggak jadi dah, gitu kan. Kenapa? Karena terlalu banyak kebohongan. Dia nggak merasa nyaman. Saya ulangi, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Di ayat ini, jadilah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, dalam artian malu kalau kita melakukan keburukan. Yang kedua, kebaikan-kebaikan kita diawali dari rumah-rumah kita. Lakukan hal-hal yang sepele, tapi bisa jadi itu adalah image yang akan timbul ketika kita udah nggak ada. Kemarin kawan saya pensiun. Setelah dari 96 ngajar sampai tahun 2026. Ya, genap 29 tahun 7 bulan. Karena awal tahun dia masuknya bulan Juli, jadi masih lama. Tapi usianya udah masuk ke usia 57 tahun. Saya berinteraksi udah lama.
Tapi kok saya susah ngerekam kekurangan itu orang. Padahal dulu kita pernah diskusi, pernah debat segala macam. Tapi yang kebayang itu setelah sekian lama, itu yang tampil itu adalah positifnya. Saya sampai sekarang bingung, kekurangan orang apa ya gitu. Padahal wakil kepala sekolah saya, biasanya saya tahu kekurangannya, makanya kita bimbing, kita segala macam gitu. Kenapa? Karena kebaikannya terlalu banyak daripada keburukannya. Dan itulah orang-orang muhsin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa dia masuk surga? Kata Allah, innahum, sesungguhnya mereka kanu di dunia dulu, ya, qabla dzalika muhsinin, sebelumnya adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, tapi tidak semua kebaikan sampai ke akhirat. Kebaikan yang dilakukan ikhlas karena Allah itu yang akan bukan cuma abadi, bukan cuma dikenang di dunia, tapi dia abadi tercatat di akhirat. Ya, maka pesan saya untuk kita semua, sekecil apapun kebaikan kita, lakukan dengan ikhlas, istiqomah, yakin dengan kebaikan itu Allah memberikan balasan sampai 10 kali lipat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum ajma'in. Pertemuan kita berarti pekan depan. Terakhir pekan depan. Terakhir kita tanggal 7 terakhir. Oh, tanggal 7 penutupan. Iya. Ya, jadi gitu ya, insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua. Kebaikan kita dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ibu-ibu udah selesai utang puasanya semua? Udah ya? Bapak, mungkin ada yang sakit waktu itu? Nah, kalau udah begini, nanti pastikan di rumah mengingatkan keluarga. Ya, yang ada di rumah diingetin, besok Senin kita bisa puasa. Kalau mau Ayyamul Bid bisa masih ada puasa. Kalau pengen puasa Daud juga silakan puasa ya, sampai mengakhiri Sya'ban ini kita udah terbiasa melakukan ibadah-ibadah puasa sunnah, sehingga Ramadan udah nggak jet lag lagi. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.